banyak plusnya loh kalau di sini di Kilang Malaysia. Soalnya kalau di Indonesia kan kita harus bayar kontrakan lagi, kos lagi, terus bensin lagi. Dan aku di Malaysia itu sendirian, gak ada kawannya, kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah di sana itu kita dapat fasilitas dari hostel atau tempat tinggal, bus kayak antar jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Indonesia lebih memilih bekerja di Kilang Malaysia dibandingkan bekerja di Kilang Indonesia. Sebenarnya ada apa ini dan kira-kira kelebihan dan kekurangannya di mana? Daripada penasaran, jadi kita simak video ini supaya sahabat-sahabatku juga bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya. Jadi inilah perbedaan antara kilang yang ada di Indonesia dan juga kilang yang ada di Malaysia. Kilang yang ada di Malaysia ini enak ya, jadi ada tempat tinggalnya sendiri. Terus untuk transportasi, pekerja juga tidak perlu khawatir. Berbeda dengan kilang yang ada di Indonesia. Kalau kilang yang ada di Indonesia, untuk tempat tinggal kita harus sewa sendiri. Tapi kalau di Malaysia, sudah disediakan tempat tinggal. Seperti apa sih pengakuan jujur orang Indonesia ketika bekerja di Kilang Malaysia? Yuk langsung kita simak bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan juga hiburan buat para sahabatku semua. Barangkali ingin bekerja ke luar negara, mari kita simak bersama-sama supaya kita juga tahu bila bekerja di negara tersebut. Tapi hal yang paling penting jika bekerja di negara orang harus lengkap dokumennya. Jangan asal-asalan masuk kerja ke negara orang, nanti malahan niatnya ingin cari uang lebih, tapi justru di negara orang tersebut malah bisa kemungkinan Anda akan bernasib kurang baik. Yuk kita simak video perbedaan kilang yang ada di Indonesia versus kilang yang ada di Malaysia. Video ini bukan bahan perbandingan, melainkan video ini sebagai bentuk saling memberi informasi. Jadi harap-harap jangan dihujat ya. Hai guys, jadi ini aku baru aja pulang kerja ya, ini baru sampai rumah. Kamar aku kondisinya agak berantakan guys ya. Jadi aku tuh mau cerita-cerita dikit gitu guys. Sekarang pokoknya kilang di Malaysia itu lagi banyak yang down ya. Jadi banyak banget kilang di Malaysia yang melakukan pemulangan gitu guys, yang kayak orang-orang lama gitu dipulangin, di-end kontrakin, nggak bisa nyambung soalnya lagi down kilangnya, orderan juga turun. Sama di kilang aku juga orderan lagi turun, lagi down juga. Tapi di kilang aku bedanya itu nggak mulangin karyawannya, nggak mulangin operatornya, jadi masih aman. Malah kilang aku itu merekrut budak baru, anak-anak baru sebanyak 70 orang, dan udah proses kemarin ya, tanggal 5 Januari udah seleksi. Tapi nggak tahu terbangnya kapan, katanya sih nunggu orderan naik lagi gitu baru diterbangin. Kayak kilang-kilang di Jabil tuh, Pineng, banyak banget yang dipulangin, kasihan nih guys ya. Oh ya, konten aku tuh yang ini sekarang ini aku mau kayak bukan ngebandingin sih ya, tapi ini pendapat aku ya. Enak gak enaknya kilang di Malaysia dan kilang atau pabrik di Indonesia itu apa, seperti apa. Diskriminasi masih not gini ya, pokoknya ini pendapat aku pribadi, jadi mungkin pendapat orang juga lain-lain ya. Ini dari segi pandangnya aku. Jadi enaknya kerja di Malaysia nih, apalagi kerja kilang gitu ya guys ya. Kayak aku di sini udah lama banget ya, udah mau 8 tahun. 8 tahun. Itu pokoknya aku di Kodenko terus nggak pernah ke kilang lain, jadi aku nggak ngerasain kilang di daerah Penang, di daerah Johor, daerah Selangor, pokoknya aku nggak di Kuala Lumpur apalagi nggak pernah. Jadi emang aku dari awal datang sampai sekarang di kilang Kodenko Melaka terus enaknya kerja di sini tuh ya, satu ada asrama, ada tempat tinggal gratis ya,
nggak bayar gitu, disediain company, disediain kilang. Enaknya di situ fasilitas hostelnya, asramanya juga bagus, bersih, lengkap. Di sini kita disediain fasilitas yang sangat-sangat lengkap dan aku merasa nyaman tinggal di sini. Terus yang kedua, transportasi. Ya pasti kebanyakan juga semua kilang ada transportasi untuk foreigner kan, transportasi pergi kerja dan pulang kerja juga. Terus yang ketiga, soal gaji semakin lama kita di sini semakin tinggi itu ya. Basicnya juga semakin tinggi, tiap tahun ada kenaikan gaji, tiap tahun ada kenaikan, pokoknya banyak banget lah bonus-bonus yang dikasih kilang ke kita gitu loh. Enaknya di situ. Jadi misal tahun pertama nih gaji kalian basic kalian Rp1.500, nanti tahun kedua bisa jadi Rp1.550, tahun ketiga bisa jadi Rp1.600, belum lagi nanti kalian dapat kenaikan insentif, kenaikan banyak lah pokoknya ya. Itu yang keuntungan kerja di sini ya. Meskipun basicnya kayak di Karawang, Cikarang itu masih sama ya, sekitar 5 juta, tapi banyak plusnya loh kalau di sini di kilang Malaysia. Soalnya kalau di Indonesia kan kita harus bayar kontrakan lagi, kos lagi, terus bensin lagi, harus ngeluarin apa ya, transportasi lagi gitu. Itu enaknya di situ ya. Pokoknya satu, hostel asrama disediain, 2 transportasi disediain, 3 banyak kenaikan gaji, bonus setiap tahunnya. Terus ya di sini emang bedanya nggak ada itu doang THR doang sih ya. Biasanya kalau di Indonesia kan dapat THR-an tuh kalau lebaran, di Malaysia emang nggak ada gitu. Palingan bonus tahunan, kalau nggak apa ya, pokoknya bonus ya. Kalau di kilang aku tuh setahun dapat bonus 2 kali, di bulan Januari sama bulan Juli, dan itu rata-rata bisa 1 kali basic, bisa 2 kali basic, ataupun separuhnya. Kita tergantung income kilang kita ya. Kalau semakin besar insya Allah ya bonusnya juga gede gitu lah guys. Terus nggak enaknya satu aja sih, cuma jauh dari orang tua, itu doang menurut aku ya. Enaknya kerja di Malaysia ya pasti kan jauh dari Indonesia, jauh dari kampung halaman. Kadang ngerasa rindu, pengen makan makanan ibu, orang tua kan, pengen makan makanan Indonesia di tepi-tepi jalan, angkringan gitu. Pokoknya suasana di desa kampung lah jarang banget kita rasain. Apalagi misal kalau pulangnya cuma 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, ya ampun pasti rindu berat lah sama yang di kampung. Terus ya kalau di Indonesia, pabrik di Indonesia nggak enaknya gitu ya guys ya, apa-apa serba bayar sendiri, kayak kontrakan bayar sendiri, transportasi mungkin ada disediain ya, cuman di kontrakan atau kosan aja kali ya, nggak dapat mes-mesan. Terus oh iya guys, terus kalau di Indonesia kan kebanyakan PT-nya dapat makan kan dari pabrik, operatornya dapat makan kan dari pabrik atau kilang. Kalau di Malaysia itu operatornya harus bayar sendiri-sendiri buat makan. Jadi kalau istirahat itu kita kadang ya kalau nggak bawa bekal dari rumah ya beli gitu. Kalau beli di kantin kita harus bayar, jadi nggak dapat subsidi gitu loh guys, nggak dapat istilahnya free makan dari kilang gitu. Itu bedanya di situ. Soal makanan nggak disediain kalau di Malaysia ya, nggak disediain makanan dari kilang. Di rumah pun sama, kita makan ya sendiri-sendiri gitu. Terus kalau di Indonesia kan enaknya kan gitu ya, ada dapat free makan dari pabrik, terus ada nggak ada mes-mesnya sih, cuman ada transportnya doang kan, ada bis antar jemput karyawannya gitu. Terus ya pokoknya uangnya kalau di Indonesia mah habis buat bayar kosan, kontrakan, terus bensin ya. Kalau misalnya naik motor ya beli bensin, belum buat makan lagi. Jadi kalau dihitung-hitung meskipun UMR-nya sama,
lebih lebih banyak nyimpen uang atau lebih banyak nabungnya kalau kerja di kilang atau pabrik Malaysia. Itu menurut aku ya guys, itu pendapat aku. Jadi kan pendapat orang beda-beda, jadi jangan dihujat ya. Oke, itu aja cerita-cerita aku hari ini. Betul sekali Aku Kak. mau buka Tenang aja, puasa Kak, dulu tenang, ya, tenang. soalnya aku puasa Rajab ya. Ini bener-bener baru balik kerja dan aku kepikiran buat konten ini biar ya memotivasi kalian lah. Kalau mau ke Malaysia ya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi ya menurut aku sih kilang atau pabrik, kalau dibandingin ya kilang atau pabrik di Malaysia sama di Indonesia tuh mending kesininya guys, mending Malaysianya. Soalnya kita bisa nyimpan uang meskipun UMR sama gitu loh guys. Soalnya di sini kita nggak bayar kos-kosan, nggak bayar transportasi, cuma bayar makan doang gitu aja guys. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe channel aku agar channel aku terus berkembang. See you on the next video, bye bye. Jangan dihujat, Kak Nila Savitri hanya bercerita tentang pengalamannya kerja di kilang Malaysia atau di pabrik Malaysia. Perbedaannya, kalau pabrik atau kilang di Indonesia itu tidak ada tempat tidur buat para pekerja, tapi kalau kilang yang ada di Malaysia sudah disediakan tempat tidur untuk para pekerja. Dan juga soal untuk urusan pergi ke kilang juga sudah disediakan transportasi. Jadi pekerja tinggal enaknya saja ya. Jadi berangkat dijemput, pulang diantar. Selain mendapatkan fasilitas seperti itu, ternyata bonusnya juga cukup lumayan. Walaupun kata Kak Nila UMR-nya memang setara dengan UMR yang ada di Karawang, tapi untuk bonus tahunan terus untuk menyimpan uang lebih, menurut Kak Nila Savitri lebih enak di Malaysia dibandingkan kerja di kilang yang ada di Indonesia. Tapi semuanya terpulang pada Anda masing-masing. Yang penting kalau ingin bekerja ke luar negara dimanapun berada, harus melalui PT resmi yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negara. Jangan sampai kosongan. Selain Kak Nila Savitri, kira-kira pendapat apa lagi tentang orang Indonesia ketika mereka bekerja di kilang Malaysia? Kalau untuk satu orang saja biasanya kurang cukup ya. Nanti kadang-kadang ada yang berkomentar, mungkin dia kebetulan dapat yang enak saja, mungkin dia beruntung dapat kilang yang bonusnya banyak, terus ibaratnya dapat tempat yang sesuai gitu. Kita langsung lihat video daripada mantan pekerja kilang dari Malaysia yang memberikan penjelasan cerita selama dia berada bekerja di kilang Malaysia. Yuk kita simak videonya berikutnya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Kak. Di video kali ini aku bakal bahas pengalaman aku daftar kerja di Malaysia. Gimana sih caranya kayak gitu ya. Ini pengalaman aku sih kayak gitu. Dan video ini semoga mewakili teman-teman yang dulu-dulu udah pernah tanya sama aku lewat PT apa kayak gitu. Jadi aku jawab sekarang ya. Mungkin ini udah lama banget kalian tanya dan baru aku buat sekarang. Jadi aku itu dari PT Karyatama. Dulu waktu cari kerjaan itu PT Karyatama masuk ke sekolahan aku kayak gitu, dan cari-cari anak mau lulus sekolah mau suruh kerja ke Malaysia kayak gitulah ya, intinya kayak gitu. Dan aku daftar waktu itu sama teman aku tiga orang ini daftar sama-sama. Waktu yang lain persiapan ujian nasional, aku sama teman aku itu malah daftar mau ke Malaysia kayak gitu ya teman-teman. Dari daftar PT-nya, kayak kilangnya di Malaysia itu apa, setelah itu pengecekan fisik, pas itu kayak buat paspor, medical, segala macam kayak gitu. Prosesnya itu cukup gampang dan nggak lama Cukup ya mudah waktu prosesnya. itu.
Karena aku inget banget waktu mau lulusan sekolah itu kan kayak pengumuman gitu ya. Yang lain datang ke sekolahan buat dengerin pengumuman apakah dia lulus atau enggak. Aku malah datang buat pertemuan tahap akhir kalau kita mau ke Malaysia atau ke luar negeri lah kayak gitu ya. Aku juga lupa namanya itu apa. Dan alhamdulillah aku diterima sama teman aku 3 orang ini, tapi beda-beda ya. Kalau aku pemberangkatan pertama dan satu temanku itu harusnya berangkat sama aku tapi malah kayak kakaknya hilang, jadi dia diundur dan akhirnya berangkat sama teman aku yang satunya itu. Dan aku di Malaysia itu sendirian, gak ada kawannya kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah di sana itu kita dapat fasilitas dari hostel atau tempat tinggal, bus kayak antar jemput kalau kita mau berangkat kerja. Pas itu paspor kita yang megang sendiri. Terus apa ya? Waktu itu dari proses pembiayaan kita mau berangkat ke Malaysia itu kita free ya. Gratis ya? Kayak apa ya? Buat paspor apa-apa itu free, cuma kita bayar waktu kita mau berangkat medical atau apa itulah, intinya itu transport kita mau buat atau ngurus itu. Di sana kita juga dipinjamin uang 100 atau 50 ringgit kayak gitu loh, aku lupa. Tapi itu dipinjamin sama 1 bulan aja. Kalau kita udah gajian akan dipotong di uang gajian itu. Jadi kayak sebelum kita dapat uang dari kerjaan kita dipinjemin uang dulu kayak gitu. Dan di sana itu aku kerja sama 7 tahun. 7 tahun itu waktu yang sangat lama 7 tahun. Ya. Dan sekarang aku udah pulang ke Indonesia. Next time mungkin aku balik ke Malaysia lagi guys. Jadi kalian tunggu ya vlog-vlog aku. Bye-bye, terima kasih. Wow, ternyata untuk fasilitas kilang yang ada di Malaysia semuanya sama. Jadi setiap pekerja yang bekerja di kilang tersebut akan mendapatkan fasilitas seperti tempat tidur atau rumah atau hostel dan juga transportasi gratis. Harusnya di Indonesia juga bisa seperti di Malaysia ya. Jadi setiap kilang harus punya hostel atau tempat tinggal pekerja. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabatku semua. Dan pesanan saya, kalau kita bekerja dengan secara sah dan resmi, ya di negara manapun aman-aman aja. Bahkan kakaknya tadi juga bercerita, dia bekerja di Malaysia pertama kalinya seorang diri di Malaysia, bekerja hingga sampai 7 tahun. Dan kakaknya yang pertama tadi juga bekerja di perkilangan selama 8 tahun. Dan alhamdulillah mereka juga sangat begitu bersyukur, sangat begitu senang, dan sangat begitu nyaman karena mereka datang dengan undang-undang yang sah, dengan secara resmi. Ingat, kalau kita bekerja di negara manapun dengan cara tidak sah, dengan secara tidak punya dokumen, maka di negara tersebut pun juga akan merasa tidak nyaman. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kiranya ingin bekerja ke luar negara manapun, tolong cari informasi yang dulu. Kok cari informasi yang dulu sih? Cari informasi yang tepat dulu. Jangan sampai kalau diajak bekerja ikut langsung mau saja tanpa tahu seluk-beluk di negara tersebut. Cukup sampai di sini dan semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sahabatku suka dengan konten reaksinya Bang Toha Channel, silakan ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Untuk info video originalnya ada di link deskripsi. Jadi sahabat-sahabatku semua jangan lupa subscribe juga pemilik channel originalnya.